Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laude Harmono, NIM R1C1 24038, jurusan Teknik Geologi, kelas B, angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Mekanisme Pembentukan Batuan Sedimen, yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah petrologi. Ya, outline yang dibahas pada PowerPoint ini itu ada pelapukan, erosi, transportasi, sedimentasi, litifikasi, dan diagenesis. Nah, ini adalah skema mekanisme dari pembentukan batuan sedimen dari pelapukan, kemudian erosi, transportasi, kemudian litifikasi, dan diagenesis. Nah, yang pertama, pelapukan. Jadi pelapukan itu adalah proses pemecahan dan penguraian batuan yang terjadi di permukaan bumi menjadi material-material yang lebih kecil, ya seperti sedimen, tanah, ataupun zat terlarut tanpa adanya pergerakan massa atau juga erosi. Nah, pelapukan itu terbagi menjadi tiga tipe. Yang pertama ada pelapukan mekanik, kedua pelapukan kimiawi, dan ketiga adalah pelapukan biologis. Pertama, pelapukan mekanik. Nah, pelapukan mekanik itu sering juga kita sebut sebagai pelapukan fisika, merupakan pelapukan yang terjadi di mana batuan hancur menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil tanpa mengubah komposisi kimiawinya. Nah, ini adalah gambar ilustrasinya sebelah kiri. Kemudian, nah mekanisme terjadinya pelapukan mekanik itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada pembekuan air, kemudian ada juga perubahan suhu, ketiga ada pelepasan tekanan, dan terakhir adalah aktivitas akar. Ini gambar ilustrasi mekanisme terjadinya frost welding atau pembekuan air. Kemudian yang kedua ada pelapukan kimiawi. Nah, pelapukan kimiawi itu adalah tipe pelapukan di mana batuan akan mengalami penghancuran ataupun perubahan batuan yang disertai dengan perubahan struktur atau komposisi kimiawinya. Ya, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelapukan kimiawi ini. Pertama ada air, setelah itu oksigen, habis itu asam, dan juga aktivitas organisme yang tentunya berperan dalam pelapukan kimiawi. Nah, ini jenis-jenis dari pelapukan kimiawi itu ada beberapa. Pertama, hidrolisis. Nah, hidrolisis itu adalah reaksi kimia dengan air yang memecah ikatan mineral. Contohnya feldspar, ya mineral feldspar yang berubah menjadi tanah liat. Ini gambar ilustrasinya ya. Kemudian kedua ada oksidasi. Nah, oksidasi itu adalah reaksi suatu zat, baik itu batuan ataupun material sedimen ataupun suatu benda yang bereaksi dengan oksigen. Nah, contohnya itu ada besi yang berkarat ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah karbonasi. Nah, karbonasi itu adalah proses pembentukan asam karbonat dari campuran air dan juga karbon dioksida ya yang dapat tentunya melarutkan batuan seperti batu kapur. Ini gambar ilustrasinya. Ya, dan yang terakhir adalah asam ataupun pelarutan di mana air asam itu akan mempercepat proses pelapukan pada batuan dan merusak struktur buatan manusia. Kemudian tipe pelapukan yang ketiga adalah pelapukan biologis. Nah, pelapukan biologis adalah proses penghancuran ataupun perubahan batuan yang diakibatkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan juga mikroorganisme. Nah, proses ini itu bisa saja terjadi secara mekanis ataupun secara kimiawi. Nah, contoh pelapukannya itu seperti akar tumbuhan, ya, di mana akar yang tumbuh di celah batuan akan memberikan tekanan dan juga memecah batuan. Kemudian ada juga yang lumut dan listeners, ada juga hewan, dan yang terakhir itu akibat manusia. Nah, ini ya, ilustrasinya pelapukan biologis akibat akar tumbuhan, ada juga akibat lumut, ya, akibat hewan, dan juga akibat manusia. Ya. Kemudian mekanisme yang kedua setelah pelapukan adalah erosi. Nah, erosi itu adalah proses pengikisan ataupun penghancuran material bumi seperti tanah, ya, batuan,
dan juga sedimen-sedimen oleh agen-agen alami seperti air, angin, es, dan juga gravitasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi itu ada iklim, ya, topografi, jenis tanah, vegetasi, dan juga aktivitas manusia. Nah, ada beberapa jenis erosi, ya. Yang pertama, erosi air. Nah, erosi air itu adalah tipe erosi yang terjadi di air yang kemudian mengikis permukaan dari material-material yang ada di air tersebut. Ya, seperti biasanya erosi air ini terjadi di sungai. Nah, bentuk-bentuknya seperti erosi permukaan, erosi alur, erosi parit, dan juga erosi sungai. Ya, kemudian erosi angin. Nah, erosi angin ini dia erosi yang diakibatkan oleh angin, ya. Dia biasanya terjadi di daerah kering ataupun semi kering, di mana angin itu akan mengangkat dan juga memindahkan partikel-partikel sedimen. Yang ketiga itu erosi es atau glasial, di mana erosi ini terjadi akibat pergerakan es yang akan mengikis dan mengangkut material batuan. Dan terakhir adalah erosi gravitasi. Nah, erosi gravitasi atau mass wasting itu dia tipe erosi yang diakibatkan oleh gaya gravitasi yang menyebabkan tanah dan batuan akan bergerak menuruni lereng. Ya, contohnya terjadinya tanah longsor. Itu dia diakibatkan oleh tipe merupakan contoh dari erosi yang diakibatkan oleh gravitasi bumi. Ya, mekanisme yang ketiga setelah pelapukan dan erosi adalah transportasi. Nah, transportasi itu adalah proses pemindahan material bumi seperti tanah, sedimen ataupun batuan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, ya, oleh agen-agen alami seperti air, angin, es, dan juga gravitasi. Nah, ada beberapa agen-agen atau pelaku-pelaku transportasi material. Ya, yang pertama ada air, seperti air sungai, ombak laut, ataupun air hujan. Ya, kemudian ada angin, es, dan juga gravitasi. Nah, ada beberapa proses transportasi material ya secara umum itu terbagi menjadi tiga, yaitu dissolved load, suspended load, dan juga bed load. Nah, dissolved load itu sama saja dengan larutan, ya, di mana material akan larut dalam air dan diangkut sebagai larutan kimia. Kemudian ada juga suspended load atau suspensi, di mana partikel-partikel kecil seperti debu dan lumpur itu akan diangkut dalam aliran air, ya, dan ataupun udara tanpa menyentuh dasar atau kita sebutnya sebagai melayang, melayang di dalam tubuh air. Kemudian yang ketiga ada bed load. Bed load ini terbagi menjadi tiga sebenarnya, tapi ini yang ditampilkan hanya dua. Di mana pertama itu ada saltasi, di mana partikel sedimen akan bergerak lompat-lompat. Kalau traksi, dia partikel sedimen akan bergerak menggelinding. Dan yang terakhir ada yang namanya sliding, di mana partikel sedimen akan bergerak bergeser dia di dasar sungai. Nah, ini gambar ilustrasinya. Suspensi, saltasi, ya, traksi, dan larutan atau disolusi. Nah, mekanisme yang keempat adalah sedimentasi. Nah, sedimentasi merupakan proses utama dari terbentuknya batuan sedimen, di mana proses ini merupakan proses pengendapan material yang telah diangkut oleh air, angin, es, ataupun gravitasi di suatu lokasi. Nah, material ini bisa berupa partikel tanah, pasir, kerikil, lumpur, dan juga bahan organik. Nah, proses sedimentasi itu ada dua, ya, pengendapan dan juga akumulasi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sedimentasi. Pertama, ada kecepatan aliran, di mana semakin lambat kecepatan aliran air atau angin, maka semakin banyak material yang akan mengendap. Kemudian kedua juga ada ukuran dan berat material, di mana partikel yang lebih besar dan berat itu akan mengendap lebih cepat daripada partikel yang lebih kecil dan ringan. Ya, kemudian ketiga ada topografi, di mana bentuk lahan itu akan mempengaruhi pola pengendapan. Terakhir adalah vegetasi, di mana tumbuhan itu akan memperlambat aliran dan meningkatkan pengendapan.
Ya, ada beberapa lingkungan terjadinya proses sedimentasi. Yang pertama di sungai, di mana sedimen diendapkan di dasar sungai, tepi sungai, dan juga dataran banjir. Kemudian ada danau, di mana sedimen diendapkan di dasar danau. Kemudian ada di laut, ada di gletser, dan juga di daerah gurun. Ya. Selanjutnya adalah litifikasi. Nah, litifikasi adalah proses lanjutan setelah sedimentasi, di mana proses ini adalah proses perubahan sedimen lepas menjadi batuan padat melalui dua tahap, yaitu kompaksi dan juga sementasi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya litifikasi. Yang pertama, tekanan, di mana tekanan dari lapisan sedimen di atasnya itu akan mendorong partikel-partikel bersama-sama dan eh, membuat partikel itu menjadi semakin padat. Kemudian ada suhu, ya. Kemudian ada juga komposisi sedimen dan yang adalah waktu.